dari jurusan manajemen. Pada kesempatan saat sekarang ini saya akan membahas topik seputar mahasiswa baru dengan seorang narasumber yang telah hadir bersama saya saat sekarang ini. Bapak, silakan perkenalkan diri kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ilmu Administrasi Negara non Kependidikan BP 22. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai mahasiswa baru ya kak. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kakak telah menjadi mahasiswa Universitas Negeri Padang ya kak. Gini kak, bagaimana perasaan kakak setelah menjadi seorang mahasiswa kak? Kalau perasaannya kak pastinya senang gitu. Soalnya kan untuk mencapai tahap ini, yaitu menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Padang, bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi saya, karena saya masuk ke universitas ini melalui jalur SBMPTN, jadi butuh sedikit perjuangannya lebih gitu buat masuk kuliah. Proses apa yang menurut kakak yang benar-benar bermakna untuk bisa sampai menjadi mahasiswa baru kak? Mahasiswa saat sekarang ini. Mungkin banyak sih proses yang saya lalui, tapi yang paling berkesan itu sih proses waktu sebelum mengikuti UTBK kak. Soalnya kan di sana saya harus belajar lebih giat untuk mencapai materi-materi yang akan diujikan waktu UTBK. Karena kan sama-sama kita ketahui soal-soal yang diberikan pada UTBK itu kan soalnya dengan level lebih tinggi dari soal-soal yang dipelajari di SMA. Jadi itu lumayan berkesan sih dalam hidup saya kak. Wah, saya jadi penasaran ini. Untuk mempersiapkan diri itu sendiri, apakah kakak mengikuti les atau memang belajar sendiri, proses sendiri gitu kak? Dalam proses pembelajaran sih saya belajar secara mandiri ya kak, melalui channel-channel YouTube pembelajaran gitu. Soalnya di situ kan banyak dibahas soal-soal mengenai soal UTBK sebelumnya, jadi itu bisa menjadi referensi bagi saya untuk mengikuti UTBK. Wah, benar ya, YouTube itu benar-benar membantu sekali ya untuk saat sekarang ini, karena emang lumayan banyak YouTuber yang memberikan, yang mempunyai acara di channelnya itu benar-benar berguna, bermanfaat, apalagi buat kita ya kak. Iya. Ini kak, untuk sampai saat ini sudah sejauh mana kakak mengenal kampus kakak? Jujur kak, untuk lingkungan Universitas Negeri Padang saya kurang mengenali ya kak. Soalnya kan memang waktu itu dilaksanakan PKKMB Universitas yang merupakan wadah bagi para mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus yang disediakan oleh kampus. Namun waktu itu kan PKKMB-nya dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama ada daring, kedua luring. Jadi saya kebagian yang daring kak. Karena saya mengikuti secara daring, jadi saya merasa perkenalannya ini kurang maksimal gitu kak bagi saya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti secara luring bisa mengenali kampus dengan lebih baik. Oh benar ya kak. Berarti kalau jika secara daring berapa hari kakak mengikuti? 2 hari berturut-turut. Sama berarti ya kak. Bedanya cuma kita nggak hadir di tempat aja ya kak, benar-benar kayak gitu. Jika itu kan kampus ya kak, bagaimana kalau fakultas kakak sendiri? Seberapa baik kakak pikir, kakak rasa kakak mengenal kampus kakak, fakultas kakak? Kalau untuk lingkungan fakultas sih lumayan baik ya kak. Soalnya kan setelah PKKMB universitas itu dilaksanakan PKKMB fakultas. Kebetulan di fakultas saya, Fakultas Ilmu Sosial, PKKMB-nya itu dilaksanakan full luring. Jadi seluruh mahasiswa baru itu mengikuti PKKMB di lingkungan fakultas. Nah, pada PKKMB ini kami dikenalin hal-hal yang perlu kami ketahui tentang lingkungan fakultas, mulai dari bangunan-bangunan, fasilitas perkuliahan, dosen-dosen sampai senior-seniornya kak. Dari kegiatan-kegiatan itu saya merasa kalau pengetahuan saya tentang fakultas lumayan baik. Oh begitu ya kak. Ini saya penasaran deh kak.
pengenalan fakultas sendiri kak, kegiatan apa aja selain PKKMB yang membantu kita untuk mengenal fakultas kita sendiri kak? Ya setelah PKMB ini kan bagi senior kami melaksanakan satu kegiatan lain kak. Kegiatan itu seperti krida. Nah di krida itu kami masih dibimbing oleh para senior untuk mengenali lebih dalam tentang lingkungan kampus. Krida ini sih sampai sekarang masih berjalan ya kak, sampai tanggal 3 Oktober. Oh masih berjalan ya kak. Untuk proses kegiatannya itu berapa ya kak? Berapa kali maksudnya dilakukan? Untuk kegiatannya sih dilakukan full luring ya kak, selama 1 kali seminggu, yaitu pada hari Minggu. Oh pada hari Minggu. Berarti kalau sampai 3 Oktober apa itu dilaksanakan sekitar sebulan? Bisa jadi kak, soalnya kan 3 minggu. Oh iya. Oh 3 minggu. Untuk sejauh ini itu mengenai kakak mengenali kampus sama fakultas sendiri ya kak. Iya. Untuk apa saya pengen tahu deh kak, apa saja kesulitan yang kakak hadapi selama menjadi mahasiswa sejauh ini? Untuk kesulitan sih ada beberapa ya kak. Soalnya kan ini merupakan masa peralihan bagi saya, bukan cuma saya sih, semua mahasiswa baru juga gitu kan. Iya, Masa peralihan dari masa-masa SMA ke masa perkuliahan, yang dimana perubahannya tuh cukup drastis ya kak. Soalnya kan di SMA itu kita cukup bebas, memiliki dunia yang cukup bebas, sedangkan di perkuliahan ini sangat berbeda gitu. Terutama di tugas. Kalau di SMA itu kan kalau kita buat tugas bisa dapat dari berbagai sumber yang mudah dicari gitu. Benar. Ada buku-buku yang diberikan guru. Nah untuk perkuliahan ini kan tugas itu harus menyertai sumber-sumber yang valid seperti dari buku, jurnal. Itu sih kesulitannya kak. Kemudian di pertemanan, soalnya kan kita harus mengenali berbagai macam karakteristik teman-teman baru kita. Oh benar ya kak. Karena mahasiswa ini karena udah nama mahasiswa ya kak, pasti ya berasal dari berbagai daerah dari luar Sumbar, benar ya kak. Jadi emang rada sedikit sulit untuk memahami teman. Untuk pertemanan sendiri apa sih kendala yang membuat kita sulit untuk saling lebih mengenal teman-teman kita kak? Kalau untuk pertemanan sih lebih ke pribadi teman-temannya sendiri sih kak. Soalnya kan ada orang yang agak tertutup gitu kan. Jadi iya. sulit untuk memahaminya. Kemudian di kendala di bahasa, soalnya kan ada teman yang pakai bahasa daerah gitu. Oh iya benar ya. Mungkin untuk proses pembelajaran mereka merasa mewajib bahasa Indonesia kak. Tapi kalau untuk pergaulan mereka lebih pada umumnya menggunakan bahasa daerah kak. Iya. Jadi kita yang berasal dari daerah yang berbeda tuh agak sulit untuk memahami. Wah benar ya. Tapi untungnya ada bahasa Indonesia loh. Sedikit-sedikit bisa nanya. Iya. Begini kak. Untuk kalau saya pribadi ya kak, untuk proses pembelajaran saat ini kan dilakukan, kalau saya full daring. Kakak sendiri bagaimana kak? Kebetulan di jurusan saya itu dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama itu daring. Proses pembelajaran daring ini dilakukan untuk mata kuliah umum. Nah, yang kedua yaitu luring, dilaksanakan untuk mata kuliah jurusan. Gimana ya kak? Saya mungkin karena rasanya gimana untuk kakak sendiri yang daring itu punya kendala atau enggak sih kak? Soalnya kalau saya pribadi sih merasa sulit ya kak untuk memahami. Ada beberapa mata pelajaran yang benar-benar saya rasa emang kayaknya harus deh ketemu gitu, harus tatap muka sama dosennya gitu, harus kayaknya luring juga gitu. Karena kakak juga memiliki beberapa mata kuliah daring ya kak, apa sih metode yang kakak lakukan buat supaya lebih paham sama pelajarannya itu? Kalau menurut saya sih pembelajaran secara daring ini lumayan
tidak efektif ya kak, soalnya kan kita nggak bisa ketemu langsung sama dosennya, jadi komunikasinya itu kurang terjalin dengan baik. Iya. Beda dengan kuliah secara luring yang kalau ada pertanyaan bisa nanya langsung sama dosennya gitu kan. Nah kalau di daring ini kan kita diberi tugas-tugas yang kadang kita tuh nggak paham, Iya. tapi sulit untuk nanya sama dosennya gitu. Eh, nah untuk biasanya metode-metode yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini sih dengan cara sering mengunjungi perpustakaan. Apalagi kan di Universitas Negeri Padang ini tersedia banyak perpustakaan ya kak, mulai dari perpustakaan jurusan, fakultas, sampai perpustakaan pusat. Nah di sana saya bisa menemui buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran saya. Wah, enak sekali ya. Ya untungnya ada perpus aja ya kak. Untuk perpustakaan sendiri itu gini ya kak, soalnya karena saya masih daring jadi pengen tahu kak. Untuk perpustakaan apa aja sih prosesnya untuk kita bisa masuk langsung gitu meminjam buku? Kalau untuk perpustakaan sih kita harus punya KTM sementara ya kak untuk minjam bukunya itu, terus pakai NIM untuk check-in ke perpustakaan. Oh, jadi hanya dengan perlu NIM aja ya kak? Iya, Oh, pakai berarti NIM. simple juga sih, gampang. Syaratnya cuma NIM sama kartu. Kartu. Oh ya, kartu tanda mahasiswa sementara. Eh, Menurut kakak gimana? Kakak kan telah mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan itu sangat membantu tidak untuk kakak mengerjakan tugas-tugas kakak begitu? Sangat-sangat membantu ya kak, soalnya kan di sana tersedia banyak buku-buku yang berhubungan sama materi perkuliahan saya. Jadi itu bisa menjadi referensi saya dalam mengerjakan tugas-tugas. Uh, Apalagi kan di internet nih tidak semua sumbernya itu diberikan secara gratis, ada yang berbayar gitu kak. Oh iya ya, benar sekali. Berarti kita kalau pengen lebih baik mengunjungi perpustakaan kita sendiri saja ya kak. Iya. Tadi kan kita sudah membahas tentang seputaran pertemanan kita dengan pertemanan kakak dengan teman seangkatan kak. Lalu saya penasaran bagaimana dengan pergaulan antara kakak dengan senior ya kak? Kalau untuk pergaulan dengan senior lumayan baik ya kak, soalnya kan di sini senior kami bukan tipe senior yang senioritas gitu. Soalnya awal-awal tuh memang agak ngeri sih kak ngeliat di HP gitu kan ada senior yang begitu senioritas pada junior-juniornya, tapi kan di lingkungan kami tuh khususnya saya belum menemukan senior-senior kayak gitu. Yang benar-benar lebih mengutamakan mementingkan tentang senioritas ya kak? Iya. Kalau di lingkungan kami sih senior tuh lumayan membimbing kami untuk mengenali seputar perkuliahan gitu. Lalu kan itu tentang mengenai senior ya kak. Untuk dosen sendiri untuk mencari info lebih jauh mengenai dosen, kakak mengetahuinya lewat siapa ya kak? Untuk dosen sih lumayan sering nanyain sama senior ya kak. Cuma ada juga sih kendala-kendalanya, kan dosen tuh banyak, jadi sulit untuk memahami karakter masing-masing dosen gitu, soalnya kan beda-beda. Jadi dalam perkuliahan itu merupakan salah satu kendala kami dalam mengikuti perkuliahan. Oh, di situ benar ya kak, terasa banget ya ketika kita SMA itu guru itu benar-benar kayak ngikutin alurnya siswa sendiri ya kak. Tapi sedangkan mahasiswa sendiri ya kayaknya kita yang lebih harus ganti-ganti gimana pengen dosennya ya kak, setiap dosen berbeda ya kak. Soalnya kan kalau di SMA tuh yang melakukan pendekatan tuh kan guru ke siswa. Benar. Kalau di perkuliahan kan kita yang melakukan pendekatan ke dosen, kita yang harus menggali informasi lebih dalam tentang dosen ini, apa yang seperti apa metode perkuliahannya, seperti apa karakteristik dosen itu. Jadi itu lumayan sulit sih. Oh iya benar ya. Itu sepertinya juga kayak
dimana ya kita dalam zona nyaman, proses dimana kita kemarin itu masih remaja, sudah beranjak dewasa ya kak. Jadi dimana kita ketika remaja itu mencari jati diri kita sendiri, guru itu lebih pengen menyelamatkan kita, tapi sekarang kita sendiri harus menyelamatkan diri kita sendiri ya kak. Jangan lewatin dulu ya. Ini panjang loh saya. Menurut Ami Mbak jurusan yang ini kak, saya penasaran gini kak, kan kita masih baru ya, baru dalam proses belajar sebulan lebih kurang ya kak. Bagaimana sih rasanya kakak setelah mengambil jurusan kakak merasa nyaman atau wah aku tepat banget ngambil jurusan ini kayak gitu kak, gimana kak? Kalau untuk jurusan sih aku merasa lumayan cocok ya kak, soalnya kan dari awal mengikuti UTBK tuh memang menjadikan administrasi negara ini sebagai pilihan pertama, jadi memang jurusan yang diincar gitu ya kak. Bagi saya untuk mata kuliahnya sendiri sih enggak semuanya sih yang sesuai dengan saya kak. Saya juga mengalami beberapa kendala di beberapa mata kuliah, namun itu bukan merupakan suatu masalah yang besar. Saya anggap sebagai suatu masalah yang besar bagi diri saya kak. Soalnya kan saya mengetahui kalau saya tuh kurang di mata kuliah itu, jadi saya berusaha untuk lebih fokus dan lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran itu. Wah seperti itu. Ini random juga ya, seputar mahasiswa ini kayaknya itu karena kehidupan baru bagi kita ya kak. Kalau untuk lingkungan, saya jadi penasaran ini kak, bagaimana lingkungan tempat kakak tinggal sendiri, apakah itu menurut kakak terlalu jauh dari fakultas kakak atau gimana? Kalau untuk lingkungan tempat tinggal sih lumayan baik bagi saya kak, soalnya kan saya tinggal lumayan dekat dengan fakultas, jadi untuk sampai ke ruang kuliah itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah di lingkungan saya ini juga terletak di pusat dari pusat dari kos-kosan para mahasiswa. Jadi di sana itu banyak orang yang jualan, pokoknya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa bisa terjangkau dengan mudah gitu. Oh, berarti posisi letak kos kakak strategis ya kak? Ya, lumayan strategis. Apa ketika mencari kosan itu ada kendala nggak sih kak? Saya sebagai mahasiswa baru kemarin lumayan sulit mencari kosan kak. Untuk kendala sih banyak kak, soalnya kan salah satu kesalahan saya sih dalam mencari kosan tuh kan saya nggak mengetahui kalau mencari kosan tuh harus lebih baiknya 3 bulan sebelum kuliah dimulai. Tapi saya ini mencari kos waktu itu agak mepet 1 bulan menjelang perkuliahan, jadi sudah banyak kos-kosan itu yang penuh, sehingga sedikit itu pilihan untuk saya untuk memilih kos. Iya. Gimana sih? Sekarang ini kan kebetulan ya, untuk beberapa hari ini UNP Universitas Negeri Padang sedang mengadakan acara wisuda ya kak. Apa ada nggak sih kemungkinan untuk mencari tempat kos baru gitu? Kalau untuk mencari tempat baru sih ada niat ya kak, cuma kan melihat situasi apakah kos-kosan baru tuh lebih nyaman atau enggak sama yang enggak. Benar ya kak, ditambah lagi letak kos kakak sudah strategis ya kak, jadi kayaknya nggak perlu ribet-ribet cari kos gitu ya kak. Untuk maba yang baru-baru tinggal di sekitaran ini lumayan baik sih. Benar. Ini juga loh kak, berarti kan kayak saya ini kan masih banyak saya dan teman-teman saya yang masih berada di rumahnya, di kampungnya, belum berada di Padang. Jadi saran kakak, karena kemungkinan kami juga berharap untuk semester depan, semester berikutnya berharap untuk
full luring ya kak. Berarti bagaimana saran kakak? Berarti saran kakak untuk kami mencari kosan kak? Ya saran saya sih, misalnya perkuliahan dimulai pada bulan Februari, bulan Januari itu sih udah mulai mencari kos-kosan gitu ya, soalnya kan banyak juga maba-maba yang lain yang ingin pindah kosan yang disertai dengan alasan-alasan tertentu gitu ya kan. Oh iya benar. Sudah sejauh ini kita membahas tentang dari awal kakak ingin bagaimana prosesnya menjadi seorang mahasiswa, bagaimana lingkungan kampus kakak kan, bagaimana proses pembelajaran, harapan kakak ke depannya bagaimana untuk diri kakak sendiri, untuk kampus, dan untuk pergaulan kakak sendiri. Harapan saya untuk diri sendiri sih, semoga saya bisa melalui tahap awal perkuliahan ini dengan baik, soalnya kan ini merupakan satu hal yang baru bagi saya, yang sedang melalui tahap peralihan dari remaja ke lebih dewasa gitu kak. Jadi semoga saya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang datang ke depannya. Nah untuk fakultas, untuk universitas sih, semoga pada semester depan perkuliahannya itu bisa dilakukan secara full luring, soalnya kan ada beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan pertemuan tatap muka dengan dosennya untuk bisa memahami pembelajaran dengan baik. Kalau untuk pertemanan sendiri sih, saya berharap saya bisa menyesuaikan diri di antara teman-teman yang lain tuh, soalnya kan untuk memahami karakteristik teman-teman yang banyak tuh agak lumayan sulit kak. Oh iya benar sekali. Sudah sejauh ini kita membahas tentang topik itu kakak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kakak telah mau menyisikan waktu kakak sebentar. Bukan sebentar sih, cukup lama ya untuk kita membahas tadi. Terima kasih ya kak telah meluangkan waktunya untuk saya. Baiklah, sampai di sini saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.